Jangan hanya melihat PPDB ini sebagai suatu titik waktu tertentu di bulan Juli misalnya. Bukan hanya itu urusan PPDB. Urusan PPDB itu urusan menyeluruh. Urusan yang memang itu harus dilihat dalam perspektif yang sangat luas. Jangan kemudian tiap tahun kita mengulang kejadian dan kesalahan yang sama. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wima TV. Saat ini saya Hayat Mansur kembali hadir memandu acara favorit kita semua, wawancara khusus Perspektif Baru. Sahabat Perspektif Baru, sekarang kita membahas persoalan klasik yang selalu terjadi setiap tahun, yaitu PPDB atau dikenal dengan penerimaan peserta didik baru. Pada tahun ini, PPDB di sejumlah daerah mendapat sorotan tajam dari masyarakat terkait penerapan sistem zonasi. Banyak orang tua dan siswa yang masih mengalami permasalahan dengan PPDB. Nah, dari sejumlah permasalahan yang muncul pada tahun ini, banyak persoalan yang kembali muncul atau terulang dari tahun lalu. Jadi hari ini kita membahas topik tersebut dengan Bapak Robert Naendi Jaweng, anggota Ombudsman RI. Salam perspektif baru, Pak Robert. Salam perspektif baru, Pak Hayat Mansur. Salam kenal. Ya, terima kasih Pak telah hadir di wawancara khusus perspektif baru. Nah, saya akan memberikan gambaran sedikit kepada para sahabat perspektif baru bahwa Ombudsman Republik Indonesia ini adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Nah, salah satu contohnya adalah penyelenggaraan PPDB ini. Betul kan, Pak Robert? Betul, plan pendidikan. Ya. Nah, berbicara mengenai PPDB ini nih, Pak Robert. PPDB dengan sistem zonasi telah digelar sejak tahun 2017, jadi sudah lama. Hingga kini selalu saja muncul permasalahan terkait sistem zonasi tersebut. Nah, termasuk pada tahun ini yang banyak dikritisi oleh para pakar pendidikan juga. Nah, bagaimana hasil pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia terhadap penyelenggaraan PPDB tahun ini? Ya, Pak Mansur, karena ini judul acaranya perspektif baru, saya mulai dari perspektif. Ya, pertama bahwa buat Ombudsman, PPDB ini adalah pintu awal ya bagi proses pelayanan pendidikan, dan pendidikan itu adalah hak dasar bagi semua warga untuk kemudian bisa mendapatkan kesempatan dan akses ke keadilan. Satu, kemudian kedua adalah PPDB itu sendiri sesungguhnya secara konsep dari sisi perspektif itu ideal. PPDB ini hendak menghadirkan keadilan bagi semua pihak gitu, dan bahkan afirmasi bagi kelompok masyarakat tertentu, anak dari orang tua yang bisa kita katakan tidak mampu, kaum difabel, anak yatim piatu, dan sebagainya. Ini yang kemudian kita kenal sebagai jalur afirmasi. Dan kemudian juga PPDB ini yang terkait dengan jalur zonasi, ini mau untuk memberikan pesan bahwa sesungguhnya sebagai suatu layanan pemerintah, kita tidak mengenal istilahnya sekolah favorit. Ya, sama seperti ini Pak Mansur. Kelurahan itu kan juga adalah instansi pelayanan pemerintah. Kita kan tidak pernah mengenal ada kelurahan favorit, kelurahan tidak favorit. Kelurahan A, kelurahan B, kelurahan C. Selagi dia adalah instansi penyelenggara pelayanan publik, maka wajib untuk memberikan pelayanan pada standar yang sama. Nah, gagasan di balik PPDB ini sesungguhnya adalah memberikan pesan bahwa kita tidak lagi mengenal istilah sekolah favorit dan non-favorit. Suatu layanan pendidikan itu harus pada standar yang kurang lebih sama. Maka kemudian diberikan kesempatan bagi mereka yang berada pada zonasi atau radius zonasi tertentu untuk bisa mengakses. Gitu. Tetapi memang antara yang ideal dengan kenyataan di lapangan, selalu di situ ada pautan atau gap-nya gitu ya. Di jalur zonasi kita semua sudah tahu problem utamanya itu adalah soal antara rejim kependudukan kita dengan rejim PPDB sendiri ini masih belum tertata secara baik. Hari ini misalnya Pak Mansur, kita semua tahu bahwa warga di Republik ini
ini bisa dia berdomisili jauh di luar radius PPDB, tetapi dari sisi kedudukan dia bisa berada dalam radius yang ada. Jadi antara domisili dan kedudukan itu bisa berbeda. Saya berada di tempat B misalnya, itu tempat tinggal saya, tapi kartu keluarga saya, KTP saya bisa kemudian berkedudukan di tempat yang lain. Itu kalau prosesnya normal ya nggak masalah, memang itu dibolehkan, dimungkinkan dari sisi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kependudukan. Tapi masalahnya kemudian lah niatnya ini ternyata ada yang memang niatnya itu sengaja untuk curang gitu ya, untuk kemudian orang tuanya mengajarkan kepada anak untuk latih curang, dan ini menjadi bibit-bibit korupsi baru di masa depan gitu, dengan dia memanipulasi kartu keluarga khususnya ya. Kartu keluarga ini Pak Mansur bahkan ada temuan kita di Ombudsman ya, ada yang bahkan alamatnya dalam sekolah Pak, bukan lagi di luar sekolah dalam radius terkait, tapi bahkan dalam sekolah. Nah kemudian ada yang di luar itu dalam radius yang ada gitu ya. Orang kemudian numpang kakak pada kakak yang lain atau kakak dari keluarga yang lain gitu, atau dia membuat kakak sendiri yang itu sebenarnya secara faktual itu tidak bisa dibuktikan. Jadi Nah, secara umum, apakah penyelenggaraan PPDB tahun ini lebih baik dari tahun lalu atau sama saja atau lebih buruk, Pak? kalau saya mengatakan lebih buruk Pak tahun ini. PPDB ini sudah mulai berlangsung sejak 2017 ya. Jadi mestinya sudah 6 atau 7 tahun. Harusnya kita terus belajar dari tahun ke tahun. Tetapi rasa-rasanya tahun ini tersebar di banyak daerah, meskipun pemerintah, presiden ataupun menteri pendidikan mengatakan kecil, enggak kecil. Masalahnya itu banyak dan itu cukup serius ya. Ombudsman sendiri melakukan pengawasan sejak bulan Maret hingga akhir Juli kemarin baru selesai ya. Jadi kita di tingkat pusat dan kemudian di tingkat provinsi 34 kantor perwakilan kami membuka akses pengaduan gitu. Saya sendiri mengawasi di beberapa provinsi yang merupakan ampuan saya, antara lain Jawa Tengah gitu. Kami menerima dan memproses 56 laporan masyarakat. Itu yang melaporkan ya Pak Mansur ya. Belum yang di luar yang tidak sempat mengakses kepada kanal Ombudsman, maupun juga yang menggunakan kanal-kanal yang lain. Itu baru di satu provinsi. Nah, kita bisa hitung saja kalau 34 provinsi, dan ini hanya di tingkat sekolah menengah atas provinsi. SMP, SD ini kan di kabupaten kota lebih banyak lagi. Jadi memang gambaran situasinya lebih kompleks dari tahun sebelumnya gitu ya. Di mana tingkat kecurangan, manipulasi atas data kependudukan khususnya kartu keluarga ini sangat masif di banyak tempat. Sementara pada jalur afirmasi ini rebutan. Kami terus terang sangat prihatin ini Pak Mansur, karena temuan kita menunjukkan bahwa bahkan orang yang kaya raya, kontraktor proyek dan sebagainya itu, dia tidak hanya mengambil jalur zonasi atau jalur prestasi kalau memang anaknya itu berprestasi, atau jalur perpindahan orang tua, bahkan dia mengambil jalur afirmasi. Di mana jalur afirmasi inilah jalur peruntukan bagi mereka yang kemampuan ekonominya itu menengah ke bawah. Kemudian juga bagi kaum difabel, anak yatim piatu dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan, karena bahkan jalur afirmasi yang peruntukan sangat jelas bagi kaum duafa, yang memang afirmasi negara untuk memberikan akses bagi anak-anak mereka, itu bahkan diambil oleh mereka yang berkemampuan, yang bahkan dia bisa menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah swasta atau bahkan luar negeri misalnya. Tapi dia tetap mengambil itu. Nah ini tentu pembelajaran saya kira. Pak Robert telah menjelaskan bahwa PPDB tahun ini penyelenggaraannya lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Nah, yang menjadi pertanyaan dari kami, mengapa bisa lebih buruk? Padahal kan setiap tahun Ombudsman RI selalu memberikan masukan dari hasil pengawasan penyelenggaraan PPDB ini, Pak Robert. Karena kita tidak berhasil menata sistem, Pak Mansur. Sistem pertama adalah sistem soal, kan gagasannya adalah ini mau untuk meningkatkan penyebaran kualitas sekolah, fasilitas sekolah khususnya.
dan termasuk tenaga pengajar, tenaga pendidik gitu. Orang kan merebut sekolah-sekolah dan tanda kutip sekolah favorit itu karena ini adalah sekolah-sekolah berkualitas. Selagi kita tidak bisa meredistribusi fasilitas tenaga pengajar dan kualitas sekolah yang memadai, maka ini akan terus-menerus menjadi incaran. Dan saya tidak yakin kita akan bisa menyelesaikan ini selagi kita masih dengan pola sekarang di mana distribusi sekolah-sekolah berkualitas itu hanya berada pada titik-titik tertentu. Padahal warga itu menyebar di berbagai titik. Itu satu. Kemudian kedua adalah saya selalu kembali pada penataan soal rejim kependudukan kita, ya. Ini harus benar ditertibkan, apakah memang soal warga yang punya domisili yang berbeda dengan kedudukan itu lalu kemudian dibiarkan begitu saja tanpa verifikasi faktual. Karena gini Pak Mansur, verifikasi dalam PPDB ini lebih banyak terkait verifikasi administratifnya. Verifikasi faktual tuh Pak, itu hanya dilakukan oleh seperti misalnya kemarin Wali Kota Bogor Pak Bimaria, kemudian PLT pejabat wali kota di Kota Bekasi. Ini kan karena ada inisiatif saja dari kepala daerah yang bersangkutan, mungkin juga karena sudah melihat begitu banyaknya masalah. Nah, ini harus menjadi standar baru ke depan bahwa verifikasi itu faktual, terutama mereka yang zonasi maupun yang afirmasi. Ini harus dilakukan verifikasi faktual. Selama ini banyak mengandalkan verifikasi secara administratif pada tingkat sistem aplikasi. Nah, ini jadi soal. Kemudian ketiga adalah sosialisasi kepada orang tua. Ini juga penting gitu ya. Penting untuk menyampaikan kepada orang tua dari CPD atau calon peserta didik bahwa Anda kalau sekarang ini berlaku curang ya, ini sesungguhnya Anda sedang menanamkan bibit-bibit korupsi bagi anak-anak Anda untuk suatu waktu dia melakukan kecurangan bahkan korupsi karena sudah diajarkan oleh orang tuanya gitu. Bagaimana mungkin dia dalam dunia yang sangat adiluhung seperti pendidikan seperti ini ternyata dilakukan dengan cara-cara yang curang seperti itu. Nah, banyak sekali hal yang harus ditata ke depan dan kemudian saya juga berharap Bapak Menteri Pendidikan ya tidak lalu kemudian lepas tangan atau bahkan melempar bola ke pihak yang lain termasuk kepada pendahulunya menteri sebelumnya gitu ya. Yang saya kira kalau memang ini merupakan kebijakan yang berkelanjutan, maka menteri yang sekarang tetap harus bertanggung jawab juga atas penataannya. Ya, berbicara mengenai Menteri Pendidikan ya, Mas Menteri kalau masyarakat menyebutnya. Mas Menteri, betul. Yang lalu menyebutkan Pak Menteri ini kerepotan dengan sistem PPDB zonasi ini dan dia Pak Robert bilang mengatakan memang ini bukan kebijakan dia dan dia hanya melanjutkan dan dia selalu merepotkan setiap tahunnya. Nah, kalau setiap tahun kita kerepotan dengan PPDB sistem zonasi ini, apakah tidak sebaiknya sistem zonasi ini dihilangkan saja Pak, gitu, diganti dengan sistem yang baru? Bagaimana Pak Robert? Itu pertanyaan kunci sesungguhnya. Selagi kebijakannya itu masih berlaku, maka siapapun menterinya itu tidak boleh kemudian mengeluarkan statement seperti itu bahwa ini kebijakan menteri sebelumnya dan saya yang melanjutkan. Ini kebijakan yang berlaku saat ini, maka Mas Menteri yang sekarang berada dalam posisi sebagai Menteri Pendidikan itu harus melihat ini sebagai bagian dari kebijakan yang bersangkutan, kebijakan dari Mas Menteri sendiri. Satu, kemudian kedua yang tidak kita lihat adalah evaluasinya. Lalu kalau memang kemudian ini dianggap sesuatu yang merepotkan, sesuatu yang malah bikin pusing tiap tahun gitu. Terus apa evaluasi dari Kementerian Pendidikan dan apa opsi yang lain? Meskipun Ombudsman ini Pak Mansur sampai sekarang masih berada dalam posisi pandangan bahwa ini adalah kebijakan yang selagi belum ditemukan hal atau opsi yang baru, buat kami ini kebijakan ideal. Di sisi kebijakan ideal karena memang gagasan, narasi, dan perspektif balik ini yang saya sampaikan di awal tadi itu ideal. Soalnya di kita ini kan selalu adalah bagaimana yang ideal itu diterjemahkan pada tingkat teknokratik dan tingkat implementasi lapangan. Di sinilah sesungguhnya peran dari para pemangku pendidikan, dari Kementerian Pendidikan yang dipimpin oleh Mas Menteri, kemudian ke dinas-dinas pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan dinas-dinas sosial terkait, gitu, hingga ke tingkat-tingkat sekolah. Ini kan yang rasa-rasanya orkestrasinya itu tidak dipimpin dengan baik, gitu. Dan saya tetap melihat karena
dalam konteks urusan pemerintahan, penanggung jawab layanan pendidikan kita, penanggung jawab urusan pemerintah di bidang pendidikan itu adalah Menteri Pendidikan, maka seyogyanya beliau yang kemudian mengambil tanggung jawab dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting, termasuk dalamnya penataan kembali di tingkat kebijakan kalau memang problemnya pada tingkat kebijakan, ataukah kemudian kalau problemnya pada tingkat lapangan atau operasional, bagaimana penguatan dan perbaikan-perbaikan di lapangan, termasuk didahului oleh suatu evaluasi komprehensif. Sampai hari ini harus saya katakan bahwa tidak ada suatu evaluasi komprehensif, evaluasi menyeluruh terhadap PPDB ini. Yang ada adalah evaluasi yang sifatnya parsial. Begitu muncul tahun ini, ya dilakukan evaluasi yang sangat parsial, dan kemudian tahun depan muncul lagi masalah, kita lakukan hal yang sama tanpa suatu pembenahan. Jadi buat saya tidak ada pilihan lain dari Pak Menteri kecuali melakukan evaluasi menyeluruh, evaluasi komprehensif, dan kemudian munculkan opsi-opsi yang lebih baik kalau memang ada opsi yang lebih baik dari PPDB. Oke, Pak Robert, tadi kan telah dikatakan bahwa PPDB sistem zonasi ini merupakan salah satu kebijakan ideal sebelum adanya kebijakan lain dalam PPDB. Nah, persoalannya adalah PPDB sistem zonasi ini kan sudah sejak 2017 dan sampai sekarang sudah ada evaluasi parsial, belum ada evaluasi komprehensif. Nah, dengan banyaknya begitu persoalan, jadi dari mana harusnya pembenahan ini dilakukan, Pak Robert? Pembenahan tentu yang paling penting adalah pada soal penyebaran sarana, prasarana, dan sebagainya yang terkait dengan kualitas sekolah itu sendiri, Pak Mansur. Buat saya itu yang paling penting. Selagi kita masih belum bisa membenah redistribusi sekolah-sekolah berkualitas, maka ini akan tetap menjadi ajang kontestasi ke depan. Itu satu. Kemudian kedua adalah sebenarnya kepada orang tua yang memang sangat mampu gitu ya secara finansial gitu, kan juga ada sekolah-sekolah swasta. Sebenarnya kalau mereka berpikir mau untuk memberikan akses bagi semua orang, sekolah-sekolah negeri seperti ini diberikan kepada mereka yang memang itu adalah peruntukannya bagi yang tidak mampu, bagi yang berada dekat dengan zonasi sekolah dan sebagainya. Yang mampu itu silakan lah, kan masih banyak sekolah-sekolah swasta yang bahkan jauh lebih bagus, jauh lebih favorit dari sekolah negeri yang ada. Kita ini rebutan hal yang sesungguhnya tidak perlu untuk menjadi rebutan. Kalau memang cara berpikirnya itu adalah berpikir yang agung, yang mulia gitu ya. Kemudian juga perlu untuk pemetaan terkait dengan sekolah maupun calon-calon anak usia sekolah. Pertanyaan sekarang kita kepada Kementerian Pendidikan hingga ke Dinas Pendidikan, ada nggak database terkait dengan sekolah, di mana letaknya, seperti apa tingkat kualitasnya, dan juga kemudian calon-calon peserta didik, anak-anak berusia sekolah, itu kita nggak punya. Jadi kita nggak pernah tahu. Ini akhirnya kebijakan yang sangat reaktif tiap tahun, karena kita nggak punya peta besar. Maka perlu ada pemetaan terkait dengan itu. Kemudian koordinasi terkait dengan tadi itu, rezim kependudukan kita. Ya, karena pangkalnya di sana untuk jalur zonasi. Ya, ini antara kependudukan dengan proses PPDB itu harus sinkron. Dan bahkan kemudian juga terkait dengan untuk yang jalur afirmasi, ini juga tidak kalah banyak masalah sesungguhnya Pak Mansur di luar dari zonasi, itu bagaimana keterpaduan antara data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial sebagai basis data untuk kemudian jadi titik tolak bagi mereka-mereka yang tidak mampu untuk kemudian menjadi para peserta PPDB di jalur afirmasi dan sebagainya. Dan hingga pada tingkat pelaksanaan lapangan yang sangat penting adalah verifikasi faktual. Ya, mungkin memang tidak semua karena tenaga sumber daya manusia yang terbatas, tetapi ambil sampling, verifikasi faktual terhadap mereka-mereka yang memang ditengarai atau bahkan dicurigai ini merupakan praktek curang dan sebagainya. Jangan pernah hanya berhenti pada verifikasi di tingkat administratif, dan itu oleh sistem yang itu kita semua tahu. Negeri ini negeri yang banyak bisa mengakali sistem yang ada gitu. Jadi saya berharap khususnya di pemerintah kabupaten kota maupun juga provinsi untuk membentuk suatu satuan tugas atau gugus tugas menjelang PPDB, dibentuklah satuan tugas dengan melibatkan berbagai pihak, apakah dari dinas sosial, dinas pendidikan, kemudian juga inspektorat dan sebagainya ya, untuk kemudian bersama-sama menjadi satuan tugas yang akan menjadi tim dalam proses penerimaan maupun nanti ketika verifikasi faktualnya. Tadi menarik sekali ketika Pak Robert menyatakan bahwa salah satu pembenahan yang utama untuk sistem zonasi adalah
penyelenggaraan sarana dan sarana di sekolah yang harus lebih merata dan berkualitas. Nah, faktanya adalah memang saat ini sejak 2017 sekarang penyelenggaraan sarana dan sarana itu ya tidak bisa sama. Artinya tetap ada sekolah yang dikatakan sekolah favorit kan, yang berkualitas tinggi dan sekolah yang non favorit gitu loh. Nah, sama ini tetap ada, artinya kan ini faktornya adalah faktor sekolahnya gitu kan. Nah, Betul. faktor ini termasuk juga pendidiknya ya, kalah atau ada perbedaan kualitas. Nah, sistem zonasi kan tetap akan terjadi. Apa maksudnya? Persoalan sistem zonasi ini akan terus terjadi tahun depan, 2 tahun lagi, dan 3 tahun lagi. Nah, kenapa selama 6 tahun ini tidak bisa terjadi penyebaran sarana dan sarana sekolah yang berkualitas itu? Itulah Pak Mansur, kalau perintah konstitusi itu adalah bahwa dari sisi anggaran sesungguhnya cukup, karena 20% dari belanja APBD yang ada di setiap provinsi, kabupaten, kota itu harus diperuntukkan bagi pendidikan. Kemudian pendidikan ini merupakan satu dari 6 urusan dasar yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian juga kita semua tahu pendidikan inilah hak dasar, bahkan hak konstitusional setiap warga untuk mendapatkan akses dan kualitas pendidikan yang memadai. Nah, ini adalah hal-hal yang saya kira di tingkat lapangan justru jauh panggang dari arti ini. Masih sangat banyak Pemda kita yang tidak memberikan perhatian penuh, perhatian yang tinggi terhadap investasi sumber daya manusia. Yang lebih banyak anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu dipakai untuk program atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik, pembangunan infrastruktur dan sebagainya, itu penting. Tetapi soal pembenahan dan penguatan modal manusia, human capital ini sangat penting. Maka saya kemudian berharap Kementerian Dalam Negeri dengan melihat tingkat komitmen maupun juga kapasitas dari Pemda kita dalam membangun sektor pendidikan kita yang masih jauh dari kurang, perlu untuk kemudian mereview rancangan APBD setiap tahun, memastikan bahwa memang anggaran untuk program dan kegiatan di sektor pendidikan itu harus jadi prioritas. 20% itu adalah perintah konstitusi dan harus dipenuhi. Tidak lagi kemudian 20% tapi ternyata lebih banyak untuk belanja-belanja bagi birokrasi ketimbang belanja untuk pendidikan. Jadi kalau memang anggaran ini tidak dialokasikan ke sana, Pak Mansur, maka tidak akan banyak sekolah yang kita bangun. Pertanyaannya sekarang misalnya, apakah setiap tahun kita pernah mereview seberapa banyak sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sederajat yang lain yang dibangun? Itu sangat sedikit. Hari-hari ini pemerintah daerah membangun sekolah-sekolah yang ada. Kalau belum kita bicara soal kualitas, seberapa banyak kemudian tenaga pengajar itu terdistribusi secara adil dan secara merata. Kalau kemudian tenaga pendidik kita masih belum berkualitas seperti sekarang, bahkan Pak Mansur, di banyak sekolah, di banyak daerah, yang PNS itu hanya kepala sekolah, selebihnya tenaga honorer, maka tidak akan bisa kemudian kita berharap mereka akan bisa menghadirkan sekolah yang berkualitas. Tenaga pendidik atau para guru yang tidak berkesejahteraan, yang statusnya tidak pasti, tentu tidak akan kemudian bisa berkonsentrasi dan secara profesional dia akan menjadi tenaga pengajar atau tenaga pendidik. Jadi banyak sekali yang harus dibenahi, dan itulah kenapa kemudian kita berharap kepada Kementerian Pendidikan sebagai pemangku otoritas di bidang pelayanan pendidikan untuk melihat secara komprehensif. Jangan hanya melihat PPDB ini sebagai suatu titik waktu tertentu di bulan Juli misalnya. Bukan hanya itu urusan PPDB. Urusan PPDB itu urusan menyeluruh. Urusan yang memang itu harus dilihat dalam perspektif yang sangat luas. Ya, terkait dengan tata kelola dan ekosistem pendidikan kita. Ini yang harusnya menjadi cara pandang dari Mas Menteri untuk kemudian tidak hanya melokalisir seolah-olah persoalan PPDB adalah persoalan sesewaktu di bulan Juli, dan ini adalah warisan dari menteri sebelumnya. Berarti Pak Menteri tidak bisa secara tepat melihat konstelasi masalah yang ada, ekosistem yang mempengaruhi proses PPDB, dan kemudian tata kelola dalam penerimaan itu sendiri yang saya kira memang belum bisa dipotret secara tepat oleh Pak Menteri. Terakhir aja, singkat aja, karena waktu juga. Jadi dengan segunung masalah tersebut dan juga hingga kini belum ada evaluasi secara komprehensif, perspektif Pak Robert melihat bahwa pada tahun depan PPDB akan kembali mengalami kericuhan atau persoalan yang sama. Kalau kita tidak melakukan langkah-langkah yang luar biasa, Pak Mansur, toh sejak 2017 PPDB sudah mulai berlaku, sudah mulai berlangsung,
maka tahun depan ini akan tetap menjadi masalah dan boleh jadi masalahnya akan makin besar. Saya harapkan pesan ini tangkap oleh Kementerian Pendidikan untuk melihat ini sebagai sesuatu yang serius. Jangan kemudian tiap tahun kita mengulang kejadian dan kesalahan yang sama. Terima kasih Pak Robert atas perspektif Anda yang jernih. Dan sebagai penutup, sahabat perspektif baru, saya hanya mengingatkan bahwa PPDB adalah urusan kita semua dan urusan yang menyeluruh dalam sistem pendidikan kita. Jadi dukungan kita terhadap PPDB yang lebih baik sangat penting. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara khusus perspektif baru berikutnya.